kolaborasi TNI dan Polri dalam mencuri menggarong uang negara ya dalam proyek pengadaan ompreng ya tempat makan buat MBG. Ya inilah efek yang seharusnya tugasnya adalah mempertahankan dan keamanan negara, tapi bermain di proyek akibatnya seperti ini. Terus harus kemana lagi kita menegakkan keadilan kalau institusinya sudah seperti ini? Ya gimana menurut teman-teman semuanya ini ya, oknum dari TNI dan Polri yang menggarong uang negara dalam proyek ompreng MBG. MBG makanan bergizi gratis menambah lagi daftar koruptor yang ikut ke dalam kasusnya. Kali ini koruptornya adalah perwira Polri dan juga kolonel di TNI. Udah dikasih kerjaan tambahan, dikasih double gaji, masih korupsi aja kau, nggak ada puasnya kalian. Pantas lah penerima MBG ini dikasihnya ya buah-buah busuk, ikan-ikan mentah, lauk pauk yang busuk. Ternyata uang-uangnya itu lari ke kantong-kantong para koruptor ini. Sialan memang kalian ya. Akhirnya terbukti nih apa yang dibilang Bu Nani selaku kepala BGN. Bahwasanya MBG ini nggak bisa bubar karena ada TNI Polri yang punya andil di dalam. Izin Pak Prabowo, ini programnya udah menjadi ladang koruptor, masih mau dilanjut? Masih mau dipertahanin? Hah? Guys, kalian tahu nggak? Ada kabar membanggakan nih. Kepolisian kita baru saja dapat prestasi internasional, nggak tanggung-tanggung, dapat peringkat pertama se-Asia Tenggara. Tapi tunggu dulu, prestasinya apaan? Menurut survei global Police Corrupt Perception Index by Index Mundi, Polri dapat peringkat 1 polisi paling korup di ASEAN dan peringkat ke-18 di seluruh dunia. Waduh, dengan skor ketidakpercayaan 7,56 kita sukses mengalahkan negara tetangga kayak Thailand dan Filipina. Survei ini padahal mengukur persepsi masyarakat soal pungli, suap, dan penyalahgunaan wewenang. Tapi uniknya, hasil ini berbanding terbalik banget sama rilis terbaru Litbang Kompas saat momentum HUT Bayangkara kemarin. Di sana disebutin kalau tingkat kepercayaan masyarakat ke Polri itu malah tembus 83%. Lembaga penegak hukum paling dipercaya katanya. Lah, kok bisa beda jauh ya? Yang satu bilang paling korup di ASEAN, yang satu bilang dipercaya rakyat. Kira-kira masyarakat mana nih yang disurvei? Kalau menurut pengalaman kalian sendiri, gimana nih guys? Coba absen di kolom komentar ya. Lagi ramai banget ada lembaga survei asal Amerika Serikat yang merilis tingkat korupsi di dalam kepolisian di berbagai negara. Dan di survei ini Indonesia menduduki peringkat pertama di ASEAN dan peringkat 18 sedunia. Jadi lembaga survei ini adalah Indeks Moody ya, yang mana ini bukan pemerintah, jadi ini tidak resmi ya, ini hanya swasta dan biasanya mereka itu mensurvei secara berkala dan mengupdate secara berkala juga di website mereka. Dan untuk survei ini bukan memakai data tingkat penangkapan korupsi di kepolisian ya, namun ini persepsi publik terhadap polisinya sendiri, berapa korup polisi di dalam negeri mereka. Selain survei tersebut juga mereka mengambil data-data dari World Bank, dari berbagai institusi-institusi, dan mereka merangkumnya ke dalam sebuah data. Nah, tapi kalau kita lihat guys, di dalam survei ini ya, walaupun ini tidak resmi, tapi ini cukup memalukan sebenarnya ya, karena kita itu peringkat nomor 1 se-ASEAN guys. Dan peringkat yang paling bersih itu dipegang oleh Singapura ya. Jadi Singapura ini dianggap polisinya paling tidak korupsi. Dan peringkat 1 polisi paling tidak korup berdasarkan hasil survei masyarakatnya itu adalah negara Denmark. Ya kalau kita melihat ya di sini memang Denmark ini zero korupsi ya. Jadi bisa dibilang mereka itu memang bebas korupsi. Negaranya itu paling bersih ya kalau dalam indeks manapun. Jadi wajar saja Denmark itu menempati peringkat nomor 1. Ya diharapkan kita bisa memperbaiki citra kepolisian kita di mata dunia ya. Jadi kita jangan juga terlalu abai sama data-data seperti ini dan menganggap bahwa oh ini kan survei dari Amerika, ini kan tidak benar, ini hanya survei asal-asalan gitu ya, bukan dari data penangkapan korupsi. Ya tapi gue sih melihat bahwa ini tetap saja memalukan ya, ini kita tetap tidak boleh mengabaikan ini semua, terutama dari pemerintah. Ya itu aja guys kritik gue ya, mudah-mudahan polisi kita juga bisa berbenah dan memperbaiki citranya di masyarakat. Sampai kiamat tiba, Indonesia tetap akan jadi negara terkebelakang. Itu keyakinanku. Kenapa? Di Indonesia ini semua serba pura-pura.
pura-pura ditangkap, pura-pura diadili dan pura-pura dipenjara. Nanti setelah itu kembali jadi pejabat negara ataupun pejabat di partainya. Nah, lihat tua bangkok ini, udah ditangkap masih cengar-cengir dia. Tahu dia apa susahnya di penjara ketua. Toh nanti enak juga di dalam. Kita sebagai rakyat Indonesia kasihan selalu dibohongi. Mereka tuh semua pura-pura. Dasar lentong. Pemerintah ini semakin buta dan tuli mata hatinya. Lihat di foto ini betapa mewahnya gedung tersebut. Sementara di belakang gedung itu lihat rumah penduduk yang terkena banjir tahun lalu di Aceh. Sampai detik ini belum diperbaiki dengan layak. Warga belum bisa tidur dengan nyenyak di rumahnya sendiri. Sementara pemerintah asyik masuk dengan proyeknya sendiri. Lihat betapa mewahnya gedung tersebut. Sementara kontras di belakang rumah tersebut, rumah-rumah belum terperbaiki dengan layak. Wahai Bapak Presiden, buka mata dan hatimu, Pak. Engkau dulu pernah berujar, aku rela mati demi rakyatku. Sekarang rakyatmu mati-matian, tapi engkau tak hadir di lapangan. Salam akal waras. Habis duit 71 triliun, cuma dapat lawak-lawakan di negeri ini. Besok-besok nggak usah ada pilpres lagi ya bos. Sweet-sweetin aja kita. Toh kalau kayak gini juga dapatnya. Tengok lawak kali nih. Kepada Presiden Republik Indonesia. Macam mana pula ceritanya? Seorang bawahan memberikan reward kepada atasan. Di mana-mana itu atasan kasih reward ke bawahannya. Bagus kerja kau, Dek. Mantapnya kau. Punaikin gajimu, punaikan jabatanmu. Begitu kan akal sehat kita. Ini kok main alamak. Ada Kopdes Merah Putih dibangun di Gunung Prau di ketinggian 1385 mdpl. Luar biasa. Tegas ya. Tegas ya. Jadi Koperasi Desa Merah Putih di Desa Kediten Kendal yang berada di ketinggian sekitar 1385 mdpl atau dijuluki sebagai koperasi di atas awan. Nah, itu diusulkan menjadi destinasi wisata oleh Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah. Nah, pemerintah menilai nih lokasi yang berada di lereng Gunung Prau itu justru bisa menjadi nilai tambah untuk menarik wisatawan sekaligus membuka peluang usaha baru. Ya, bagi masyarakat sekitar lah. Jadi bukan hanya sekedar menjadi pusat layanan koperasi. Jadi gitu, dengan dibangunnya di situ itu bisa membuka usaha baru lah, membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Nah, selain mendorong pengembangan berbasis wisata, pemerintah juga mengajak nih Kopdes Merah Putih bermitra dengan BUMN, swasta dan juga lembaga keuangan guna memperkuat permodalan serta mengembangkan produk-produk lokal. Jadi ini diharapkan bisa mengembangkan produk-produk lokal. Ya, walaupun meski begitu, pembangunan Kopdes di sejumlah wilayah Jawa Tengah itu masih menghadapi kendala lah, keterbatasan lahan juga jadi termasuk lah di sana. Sehingga beberapa daerah itu memilih menggabungkan pengelolaan koperasi antar desa agar tetap dapat beroperasi secara berkelanjutan. Jadi kenapa itu dibangun? Karena untuk tadi, ya kan, untuk mengembangkan atau membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Ya bisa juga jadi tempat untuk menarik wisatawan gitu. Jadi jangan kalian tanya lagi kenapa itu dibangun di situ. Jadi dijuluki koperasi di atas awan. Jadi gitulah. Ya kan? Nah, terus siapa yang mau beli? Udah pernah nggak tahu aja, nggak usah banyak pertanyaan ya. Mana kira-kira menurut kalian?